Allah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Baik, sebelum saya mulai untuk kajian ini dalam pembacaan kitab Bukhari Muslim, perlu saya tegaskan kembali, yaitu pada prinsip dasar Islam itu adalah tauhid, dan itu berlaku dari sejak Nabi Adam sampai akhir zaman, ya, sampai kiamat. Prinsipnya adalah tauhid. Namun jika semua manusia atau semua makhluk baik di langit maupun di bumi itu bersatu untuk menolong seseorang, jika Allah tidak ada izinnya untuk memberikan pertolongan itu, maka sesungguhnya tidak ada gunanya semua makhluk. Jadi kata kuncinya itu adalah tauhid. Dan tauhid adalah pelajaran sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan tentang iman. Iman itu adalah tiga amalan dalam satu perbuatan. Jadi tiga amalan itu dia harus seiring berkesinambungan. Yaitu apa? Dia ucapkan dengan lisannya, diyakinkan dengan hatinya, dan dilakukan dengan amal perbuatannya. Jadi sesungguhnya kita diciptakan Allah, dan tidak hanya sekedar diciptakan, ada ruh yang ditiupkan pada diri kita. Kita dibuat Allah dari lempung tanah, dari tanah yang dibentuk, namun belum hidup. Allah sebagai penolongnya. Kenapa nggak langsung Allah? Kamu kan itu. Paham ya, bisa bukan pekerjaan yang mudah dan bukan pekerjaan yang enteng. Tapi ada pengecualian. Apa pengecualian? Kecuali orang-orang yang prinsip hidup itu sebenarnya tidak susah dan tidak sulit. Pelajari tauhid, lalu segala sesuatu itu prinsip. Ya, dia langsung memohon kepada Allah, ya Allah, aku sakit perut. Ya. Lalu Allah perintahkan, kau ambillah daun itu, lalu kau makan. Langsung sembuh. Suatu ketika sakit yang sama dia rasakan. Dia tidak minta kepada Allah, langsung diambil daun itu, langsung dia makan. Tak ada kesembuhan. Dia tanya kepada Allah, ya Allah, telah kulakukan apa yang pernah kau perintahkan, kenapa aku tidak sembuh? Ataukah kamu kenapa? Sebabnya adalah ketika kamu sakit pertama sekali, kau langsung meminta kepadaku, lalu aku perintahkan. Tapi sakit yang kedua, kau tidak meminta kepadaku, kau langsung melakukan sesuatu yang tanpa ada izin. Jadi, kalau kita sudah bertauhid, maka insya Allah tangan kita pun sudah tangan Allah, lisan kita pun sudah lisan Allah, pandangan kita pun adalah pandangan Allah. Bukan berarti kita di sini adalah Allahnya, Tuhan, karena dia telah menyatu dengan Allah. Nah, tentang dakwah bank sedekah ini, ketika kita melihat sekarang sering sekali dilakukan. Kalau dulu itu ada slide rate namanya. Slide rate itu setiap kali orang itu bayar angsuran, itu sudah mengurangi pokoknya. Nah, bunga mengalami pengurangan terhadap sisanya. Nah, namanya bunga menurun, namanya istilahnya begitu. Nah, anuitas itu sistemnya dia dipotong diagonal. Artinya di sini itu adalah angsuran, di sini adalah bunga. Jadi ini adalah pokoknya. Gitu. Sehingga mereka tidak memberlakukan penalti pada saat dia mau melakukan pelunasan. Kenapa? Karena bunga udah dibayar. Ya. Nah, ini kejahatan mereka itu kan di sana itu. Nah, terus kalau yang model flat, bunga flat itu kan dia kenakan 3 bunga apabila dibayar atau dilunasi sebelum selesai masa jatuh kontrak gitu kan. Mereka kenakan 3 bunga.
Nah kalau yang anuitas tadi tidak, gitu. Tetapi udah mereka ambil sangat lebih besar, gitu. Kamu saat ini jual semuanya, cukup nggak untuk membayar hutang, gitu. Nah fakta yang terjadi yang paling sering kita lihat itu adalah ternyata hutangnya lebih besar daripada asetnya, kan itu bisa kolab dia. Tetapi banyak orang yang akhirnya dia bersungguh-sungguh, gitu kan? Dia bersungguh-sungguh, selesai dia dari masalah ribanya, itu karena memang asetnya lebih banyak daripada hutangnya, dan dia berhenti benar-benar membersihkan daripada hutangnya, terusnya itu menolong saudaranya, ya kan? Misal contoh yang dilakukan oleh Bunda Fatma. Bunda Fatma itu dia bersedekah ke bank sedekah, yang sebenarnya itu adalah uang angsurannya, ya, uang angsurannya. Yang ditolong Allah, tolonglah saudaramu dengan sebarkan kencelengan. Sebarkan kencelengan itu untuk apa? Bukan untuk kamu, tapi untuk menolong saudaramu yang ada di bank sedekah nih. Ya. Sistemnya adalah apa? Kencelengan. Amin ya. Gitu. Jadi kita mendoakan kepada orang-orang yang bersedekah dan yang tidak bersedekah. Nah, doanya para malaikat dijawab oleh Allah. Kenapa? Karena malaikat itu terjaga daripada segala bentuk kesalahan. Sepertiga bagian itu adalah untuk operasional usaha, sepertiga bagian nanti digunakan untuk pengembangan usaha, dan sepertiga bagian adalah untuk Allah. Hijrah belanja ini penting kita lakukan secara istiqomah terus menerus. Dan yang paling pokok di dalam keadaan ini adalah apa? Seperti yang sudah saya berulang-ulang saya tegaskan, perbaiki diri. Ya. Dan baiknya istri itu kuncinya di mana? Suami. Apa kata Nabi? Yang terbaik di antara kamu adalah yang paling baik kepada istrinya. Gimana? Bertutur kata yang sopan, yang santun, yang mesra, yang harmonis, gitu kan? Itu. Terus selalu berwajah yang berseri, gitu ya. Ngajak ke mall. Nah, aku istilahnya sama istrinya. Ngajak ke mall, Bos. Istri ngajak ke mall. Boleh ngajak ke mall, cuma ngajak doang lah ya. Ini itu. Kalau mau mobil. Saya boleh. Separuh. Itu. Tapi Agung juga kompak. Lebih Agung ya Pak, kompak. Terus ada Agungnya. Iya, Pak Gue juga. Ya kan? Terus Kompak boleh berangkat. Bu Asi juga kompak banget ya. gitu ya. Umi sama Abi juga kompak itu. Umi Kayak Nunung, juga Ini apa? nomor 1 kalau ini. Kayak siapa? Umi Nunung sama Bunda Abi. Erna dengan Mas Nur Hadi juga kompak tapi belum full ya. Kadang Kompaknya belum full, masih berapa? 17%. Ya. tapi anu lah apa namanya? Intinya sebenarnya Mas Nur Hadi itu akan menjadi kompak lebih full lagi apabila subscribe di YouTube itu bisa mencapai yang diharapkannya, ekspektasinya. Terus Mas Nur Hadi, kencelengan itu yang paling pokok. Terus di pasar sedekah, barang-barang pasar sedekah itu bagaimana kita maksimalkan. Sampai saat ini alhamdulillah barang pasar sedekah itu terus ada. Hanya saja pertumbuhan keuangannya masih belum maksimal. Nah sampai kemarin saya tuh begini, saya kan mikirkan yang lain-lain dulu. Harapan saya sebenarnya ketika kita bank sedekah ini sudah punya uang aman, ya sudah punya uang aman, maka akan kita selesaikan satu persatu. Misalnya siapa? Katakanlah kayak Bunda Fatma. Di Bunda Fatma itu
kan ada tiga pinjaman, FIF, BCA Finance, sama BTPN. Tapi kalau utang Utang gue kan. Nah, yang utama bunda, yang diutang. Karena saya pasang orang itu betis gitu loh maksudnya. Berapa sih? La